warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli wa sallimu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Al-ayat. Maqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nisaa'u syaqa'iqur rijal. Al-hadis. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Tafikus Shodiqin, yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru, beserta staf pengajar MTS Tafikus Shodiqin, anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Tafikus Shodiqin, ikhwan fillah, muslimin muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa walaupun dengan keterbatasan. Insyaallah saya di sini akan menyampaikan sedikit materi masih dalam pengenalan madrasah dan sebagainya. Alhamdulillah wa syukurillah, izin Allah sampai saat ini kita masih ada dalam keadaan sehat walafiat. Rahmat salam semoga beliau limpahkan keharibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, para tabi'in dan sampai pada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu selanjutnya, sebelum sampai pada materi, izinkan saya di sini untuk menyampaikan khususnya pada anak-anakku, siswa-siswi MTS Tafikus Shodiqin, para staf pengajar dan semua ikhwan fillah, untuk selalu menjaga dan selalu dan terus menjaga kesehatan. Mungkin ikuti protokol kesehatan di sini, selalu cuci tangan, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan kalau boleh saya tambahkan di sini, jaga diri, jaga hati, dan jaga perasaan. Untuk selanjutnya, materi yang ditugaskan adalah kesetaraan anak laki-laki dan perempuan. Mungkin selebihnya mohon maaf apabila yang nanti disampaikan jauh dari kata benar atau salah semuanya, atau mungkin ada yang salah, ada yang kurang. Mohon maaf, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon untuk direvisi dan untuk diperbaikinya. Khusus untuk para perempuan atau para wanita, patut kita bersyukur 14 abad yang lalu, sebelum Rasulullah lahir, atau tepatnya pada zaman jahiliyah, yaitu di kota Mekah dan sekitarnya, sebelum Rasulullah dilahirkan dan diutus menjadi Nabi dan Rasul. Subhanallah, kita mengenal, kita mendengar, kita menyimak sejarah bahwa kaum perempuan adalah kaum yang paling tertindas. Sampai-sampai ada sejarah yang mengatakan bahwa rasa gengsi, merasa malu jikalau seumpamanya orang tuanya punya anak atau bayi perempuan, bahkan langsung dikubur hidup-hidup. Na'udzubillah. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman, Rasulullah lahir, Rasulullah diutus, mulailah kaum perempuan itu diangkat. Kaum perempuan itu dihormat,
juga seorang Anisa. Rasulullah sempat berwasiat ketika beliau mau wafat. Di antara isi wasiatnya itu adalah Anisa, titik, titik, dan titik. Kau perempuan, jangan ditindas. Titik, titik, perempuan. Itu merupakan bahwa kaum perempuan harus dihormati. Kaum perempuan itu ibu kita. Kaum perempuan itu sama, setara dengan laki-laki dalam hak dan kewajibannya. Akhir-akhir ini ada yang mengatakan dan bahkan diusahakan ada yang disebut dengan kesetaraan gender. Kalau masalah kesetaraan gender mungkin tidak akan dibahas di sini, karena kalau tidak salah yang dimaksud dengan gender itu adalah perbedaan peran, perbedaan atribut, perbedaan sifat dan sikap perilaku jelas antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dalam gendernya itu berbeda, atributnya berbeda, sifatnya berbeda, sikapnya berbeda, perannya juga berbeda. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam hal-hal yang lain seperti itu, yang tidak meninggalkan norma-norma kodrat kewanitaannya. Jangan sampai seumpamanya ada umat muslimat atau Anisa muslim kelakuannya seperti kelakuan laki-laki. Jangan sampai ada wanita yang menjadi atlet main bola karena mungkin yang ditonton bukan bola yang itu, karena wanita sudah paham banyak bolanya. Kalau seumpamanya maaf ada cewek muslim yang mau jadi atlet pemain tinju, maaf jangan. Kenapa? Karena Islam melarang seperti itu, melarang tasyabuh, melarang menyerupai dalam hal yang itu. Artinya oke lah, laki-laki dan perempuan itu setara, tapi tidak melanggar aturan-aturan dan norma-norma sebagaimana mestinya itu wanita. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, cewek muslim ada yang jadi atlet tinju, atlet panco, dan maaf seumpamanya atlet muslim pun atlet renang dan sebagainya, Islam melarang seperti itu. Kenapa? Karena kita lihat dan kita senang melihatnya kalau seumpamanya ada cewek atlet renang. Dalam hal yang lain yang tidak melanggar aturan dan norma-norma agama, norma-norma kewanitaan, norma-norma agama, karena sudah diatur, agama sudah mengatur bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan dalam hal menutup aurat, dalam hal berperilaku, sifatnya juga mungkin berbeda. Walaupun secara umum kita tahu, kita paham bahwa sifat laki-laki itu hitam, betul. Karena yang hijau, yang merah itu bukan sifat, tapi shadow yang sifat di mata. Kalau yang hitam itu adalah jelas sifat mata, sifat manusia. Islam mengajarkan, bahkan Islam mengatur bagaimana wanita berdandan secara muslimah dengan ajaran-ajaran dan aturan-aturan agama. Nah, yang akan dibahas di sini insya Allah mungkin karena wanita itu diciptakan laki-laki, diciptakan dari laki-laki. Kita tahu walaupun laki-laki
lahir dari perempuan, tapi asal mula penciptaan wanita, yaitu nenek kita, ibu kita, Babu Hawa, itu dari tulang rusuk Nabi Adam. Sampai-sampai kalau seumpamanya ada sebagian para pemuda, para pemudi yang masuk dunia percintaan, yang sedang galau atau apa, atau sedang merayu calon pacarnya, mungkin kadang-kadang mengatakan demikian. Laki-laki berkata pada perempuan, "Neng, wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Wanita diciptakan bukan dari tulang kepala laki-laki supaya ada di atasnya, dan bukan dari tulang telapak kaki laki-laki supaya di bawahnya, tapi wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki supaya ada di sampingnya, supaya berjalan seiring sejalan untuk menjadi pendamping hidupnya." Itu jelas. Kita lihat dari surah An-Nisa, jelas yang tadi dibacakan di muqaddimah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul lati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam. Kemudian Allah menciptakan pasangannya dari Nabi Adam, yaitu Babu Hawa, dari tulang rusuk Nabi Adam tersebut. Dan setelah itu baru Allah menyebarkan dari keduanya adalah laki-laki dan perempuan yang banyak. Bahkan Rasulullah mengatakan, wallahu a'lam bishawab, an-nisa syaqaiqur rijal. Para wanita semuanya itu adalah syaqaiqur rijal, kembarannya laki-laki. Kalau lihat dari ini, artinya jelas Islam mengajarkan pada kita supaya tidak ada diskriminasi kepada kaum perempuan atau kepada kaum hawa. Walaupun Islam tidak mengenal kesetaraan gender secara keseluruhan, karena masalah gender tersebut sudah tadi disampaikan. Jadi tidak mungkin seumpamanya kalau ada ibu yang menjadi kepala keluarga atau ada ibu yang menjadi tukang es sementara bapaknya molor di rumah, tidak ada, karena sudah diatur oleh agama. Adapun hal-hal yang diperhatikan oleh Islam, okelah setara kaum laki-laki dan perempuan. Islam mengajarkan banyak ayat yang mengatakan dalam Al-Quran dari segi tentang kesamaan kejadian. Jelas ya tadi. Yang pertama, Islam memandang bahwa anak laki-laki dan anak perempuan itu setara. Yang pertama, yang ke-1 yaitu dari tentang kesamaan kejadiannya yang tadi sudah disampaikan, bahwa an-nisa syaqaiqur rijal, atau di ayat yang lain, wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja, dan Allah menjadikan istri-istri dari jenis kalian sendiri. Itu dari kejadian sama antara kaum laki-laki dan perempuan. Hakikatnya laki-laki dan perempuan adalah manusia yang sama-sama diciptakan oleh Allah dari syariat tanah yang dijelaskan tadi. Yang selanjutnya, yang kedua, tentang amal ibadah sama. Yang dipandang oleh Islam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bukan kesetaraan gender, tapi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Yang kedua dalam hal ibadah sama aja. Walaupun Islam mengatur ibadah yang baik untuk perempuan di mana, ibadah yang baik untuk laki-laki tempatnya di mana, tapi Islam itu memandang sama, setara antara laki-laki dan perempuan.
kewajiban melaksanakan ibadah. Laksanakan ibadah. Antum boleh lihat di surah An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa nasyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Islam memandang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hal ibadah, dan Allah berjanji antara laki-laki dan perempuan yang melaksanakan ibadah itu tidak akan ada perbedaan dalam masalah ganjaran atau dalam masalah balasan dari Allah. Yang ketiga, kesetaraan yang dipandang baik bahkan perlu oleh ajaran Islam adalah tentang kedudukan wanita dalam Islam. Islam memberikan kelonggaran kepada kaum wanita. Okelah, silakan. Kaum wanita itu yang pertama, pria dan wanita mempunyai persamaan dalam hak dalam menuntut pendidikan maupun pengetahuan, ilmu pengetahuan. Silakan. Teu aya istilah cek bapana maneh panggesan PKSD paling kita dituna jadi ibu rumah tangga, tidak ada. Ngeseh maneman PKSMP nyai sahabat maneman bakal jadi ibu rumah tangga, tidak. Sementara si Ujang anu usruk-usruk nepi ka perguruan tinggi, sakolana memble, sakolana jadi juara bertahan 3 tahun angkat di kelas 1 naik. Itu alhamdulillah. Makanya Islam memberikan kelonggaran yang sama kepada kaum anak laki-laki dan perempuan. Itu sama untuk mendapatkan hak dalam menuntut ilmu. Silakan sampai manapun kalian wahai kaum cewek An-Nisa dimanapun kalian berada, khususnya siswa-siswi MTS Taufikus Sholihin, silakan kalian menuntut ilmu pengetahuan sampai manapun, karena itu hak dan kewajiban kalian. Yang harus diingat adalah cewek atau wanita sampai manapun, sampai jadi apapun, sampai detail apapun, tetap kalian adalah wanita yang langkahnya segala perilakunya diatur oleh norma-norma dan aturan-aturan agama Islam. Sebagaimana kita lihat yang tadi sudah diuraikan, 14 abad yang lalu kaum wanita itu mendapatkan diskriminasi. Kaum jahiliyah, Allahu Akbar, sampai segitunya kita mendengar, kita membaca sejarah. Dengan adanya Rasulullah SAW, diutusnya Rasulullah SAW, justru kaum wanita yang mendapat keistimewaan, terutama dari Rasulullah SAW. Di antaranya, silakan sampai manapun kalian menuntut ilmu, dengan catatan ingat bahwa kalian itu adalah perempuan. Kalian itu adalah perempuan. Ingat aturan-aturan. Yang selanjutnya, wanita mempunyai hak yang sama dalam menyatakan pendapat. Jika pendapat itu baik, harus diperhatikan dalam pengambilan suatu keputusan. Artinya, wanita tong cicing wae, awewe tong cicing wae. Jikalau itu mampu, jikalau kalian mampu menyampaikan pendapat, dan pendapat itu dipandang baik untuk dijadikan suatu keputusan, silakan. Jangan malu dengan dasar ilmu kalian, dengan dasar pengetahuan kalian, dengan dasar pengalaman kalian. Silakan sampaikan pendapat kalian, hai kaum wanita. Kenapa? Karena itu merupakan hak kalian untuk menyampaikannya. Jikalau dipandang perlu, jikalau dipandang itu bagus,
dan juga itu dipandang solusi terbaik, tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Usulan dari perempuan pun diterima. Selanjutnya yang ketiga, agama Islam tidak hanya menyatakan hak wanita itu hanya sekedar formalitas semata. Jelas Islam memandang bahwa wanita itu punya hak, mempunyai hak yang tadi di bidang ibadah, yang tadi masalah menuntut ilmu, itu bukan formalitas. Banyak wanita-wanita hebat zaman sekarang ini yang jadi presiden, yang jadi astronot, yang jadi perdana menteri, yang jadi menteri, yang jadi apapun. Banyak. Itu bukan formalitas. Itu bukan formalitas. Walaupun kalau seumpamanya masih ada laki-laki, maaf, wanita, jangan dulu. Kalau seumpamanya antum, mohon maaf nih, untuk kalian siswa-siswi MTS Taufiqus Shadiqin, khusus untuk siswinya MTS Taufiqus Shadiqin, cewek-ceweknya MTS Taufiqus Shadiqin, kalau seumpamanya bertanya, Pak, boleh nggak wanita jadi kepala desa seumpamanya? Jawabannya jangan jauh-jauh. Kita lihat di Sapinatun aja, karena mungkin kita masih kene ngaosna Sapina, inabab imam dan makmum aja gitu. Mungkin bukan saya yang menjawab, kitab Sapinah yang menjawab. Boleh wanita menjadi imam kalau makmumnya wanita semuanya. Itu aja. Untuk kalian, maaf, bukan untuk yang lain, tapi untuk kalian siswi MTS Taufiqus Shadiqin. Pak, boleh enggak wanita jadi kepala desa? Mungkin Sapinah menjawab, karena kita cuman sampai Sapinah atau baru sampai Sapinah, kita Sapinah ngajinya. Sapinah menjawab, boleh wanita jadi kepala desa asal semua rakyatnya wanita. Itu aja. Karena apa? Karena Sapinah menjawab, Sapinah mengatakan cowok bisa jadi imam untuk semua makmum, baik pria maupun wanita, atau yang belum jelas pria dan wanitanya. Tapi kalau wanita khusus untuk imam, untuk jamaah wanita. Kalau wanita, emak-emak, ibu-ibu, atau gadis-gadis jadi imam, sementara makmumnya campur laki-laki dan perempuan, atau makmumnya mungkin laki-laki semua, sementara imamnya perempuan, apa yang akan terjadi? Mungkin terbayang ketika ibu imam ruku, mungkin makmum tidak akan ikut ruku, karena semua cuma melihat imam yang lagi ruku. Itu aja. Itulah mungkin sekali lagi yang disampaikan, kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Yang dimaksud di sini bukan kesetaraan gender. Karena apa? Karena Islam mengajarkan dan Islam membatasi dengan ajaran-ajaran Islam. Kalau seumpamanya dalam kesetaraan gender yang tadi dimaksud, di antara gender itu adalah
perbedaan atribut, lalu atribut laki dan atribut perempuan disamakan, akan bagaimana? Islam tidak mengizinkan, bahkan Islam tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Kalau seumpamanya antara atribut laki-laki dan atribut perempuan disamakan, Islam mengajarkan untuk kaum perempuan supaya menutup aurat dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Kalian sudah lebih paham batasan-batasan dan bagaimana caranya menutup aurat dalam atribut saja. Atau seumpamanya ada kaum laki-laki yang pakai lipstik, kaum laki-laki yang pakai shadow, kaum laki-laki yang pakai rok mini, kaum laki-laki yang pakai BH, kaum laki-laki yang pakai sendal yang jangkung itu, kaum laki-laki yang pakai atribut-atribut perempuan itu gimana? Islam tidak mengajarkan seperti itu. Karena kalau disebutkan kesetaraan gender antara kaum laki-laki dan perempuan dalam segi atribut akan sama, akan disamakan. Apalagi dalam hal perilaku yang lain, akan disamakan. Makanya Islam tidak mengajarkan masalah itu, tapi masalah yang lain. Yang tadi masalah ilmu, masalah menempuh pendidikan, masalah ibadah itu silakan, asalkan tidak keluar dari norma agama. Yang ditekankan adalah Islam mengajarkan supaya laki-laki dan perempuan tidak saling tasyabuh, tidak saling menyerupai. Artinya yaitu tadi ada perbedaan dari segi atribut aja, dari segi berpakaian itu sudah beda. Bahkan kalau tidak salah Rasulullah bersabda, Ta'allahu mutasyabbihin wal mutasyabihat wa la bisawab. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah rahimakumullah. Mohon maaf, sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi khusus untuk anak-anakku MTS bagi sedikit, baik laki-laki maupun perempuan atau semuanya, yuk kita terus belajar dan terus belajar. Karena apa? Islam tidak mengajarkan ada diskriminasi kepada kaum perempuan, tapi kaum perempuan atau anak perempuan mendapatkan hak yang sama di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih. Sekali lagi, jaga diri kalian, jaga nama baik keluarga kalian, jaga nama baik kalian pribadi, nama baik keluarga, nama baik madrasah. Laksanakan protokol kesehatan, selalu cuci tangan, yaitu berwudu, selalu pakai masker, jangan sampai kau selalu ingin membuka aib orang lain, kau jaga jarak dengan hal-hal yang tidak baik. Sekali lagi Bapak tambahkan, jaga hati, jangan sampai kau sakiti atau sampai kau menyakiti orang lain. Jaga hati, jaga diri, dan juga jaga perasaan kalian. Jaga perasaan kalian. Jangan sampai kalian merasa seumpamanya merasa frustasi dengan keadaan seperti ini. Perbanyaklah kita berdoa, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin yang saya sampaikan banyak salahnya. Sekali lagi, pada ulum ma'rifat, apapun yang saya sampaikan mungkin banyak kekurangan bahkan salah. Saya mohon direvisi, kami mohon untuk direvisi dan mohon dibetulkan yang salahnya atau diperbaiki, bukan dibetulkan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.